Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video materi anggaran piutang yang saya buat untuk pemenuhan UAS Anies Pratiwi, mata kuliah penganggaran perusahaan, Universitas Pamulang yang diampu oleh Ibu Zulfa Rosharlianti, SE MAK. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya biaya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi penjualan secara kredit. Juga menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih selama periode yang akan datang. Langkah-langkah penyusunan anggaran piutang yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, mengetahui atau mengidentifikasi term of trade. Misalnya, dalam penjualan kredit ditentukan bahwa besarnya piutang yang diterima pada bulan tersebut sebesar 80%, kemudian 10% pada 1 bulan berikutnya dan 10% lagi pada bulan berikutnya. Yang ketiga, perhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Yang keempat, menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Manfaat dari anggaran piutang yaitu dapat diperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Dapat diketahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih atau jatuh tempo, dan dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Selanjutnya, saya akan membahas soal praktek tentang tata cara penyusunan anggaran piutang. Pada bab pertemuan 13 ini, saya akan membahas tentang cara menyusun anggaran piutang. Pada soal tersebut tertera, perintah susunlah schedule pengumpulan piutang untuk PT Day6 tersebut periode Januari hingga Juni 2020. PT Day6 mempunyai rencana penjualan sebagai berikut dengan presentasi kredit sebanyak 70%. Pada tahun 2019, bulan November sebanyak 400 unit. Sedangkan bulan Desember sebanyak 550 unit. Dan pada tahun 2020, bulan Januari sebanyak 500 unit, Februari 600 unit, Maret 650 unit, April 675 unit, Mei 750 unit, dan Juni 775 unit. Informasi tambahan, harga jual untuk bulan November 2019 ialah 5.000 per unit. Direncanakan untuk 1 Januari 2020, harga jual akan dinaikkan sebesar 20%, dan mulai 1 April 2020, karena krisis moneter, dinaikkan lagi sebesar 10% dari harga jual bulan Januari 2020. Bad debts dihitung sebesar 2% dari penjualan kredit. Pola pengumpulan piutang berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat diperkirakan sebagai 50% dibayar dalam jangka waktu 20 hari, 30% dibayar dalam 1 bulan berikutnya, dan 20% dibayar dalam 2 bulan berikutnya. Dari informasi tersebut, kita langsung dapat merumuskan tabel untuk anggaran piutangnya. Di sini tabelnya mencakup waktu penjualan, jumlah unit, harga jual, total penjualan, dan penjualan kredit. Untuk kolom jumlah unit, kita langsung bisa input saja dari rencana penjualan di informasi yang pertama. Pada kolom harga jual, di bulan November hingga Desember sebesar 5.000 per unit. Sedangkan pada bulan Januari hingga Maret mengalami kenaikan harga sebesar 20% dari harga bulan November, yakni menjadi 6.000. Dan pada bulan April hingga Juni mengalami kenaikan harga lagi sebanyak 10% dari harga bulan Januari, sehingga menjadi 6.600.
sehingga total penjualannya diperoleh dari jumlah unit dikalikan harga jual. Contoh, seperti pada bulan November, jumlah unitnya 400 unit dengan harga jual 5.000, sehingga total penjualannya sebanyak 2 juta rupiah. Begitu pula seterusnya hingga bulan Juni. Pada kolom penjualan kredit diperoleh dari total penjualan dikalikan dengan persentase penjualan kredit. Seperti pada bulan November total penjualannya sebanyak 2 juta rupiah dikalikan dengan penjualan kredit sebanyak 70%, yakni menjadi 1.400.000 rupiah. Begitu pula perhitungannya hingga bulan Juni. Maka diperoleh dari total jumlah unit sebanyak 4.900, total penjualan sebanyak 29.770.000 dan total penjualan kredit sebanyak 20.838.500 rupiah. Dilanjutkan dengan penyusunan tabel schedule pengumpulan piutang. Pada kolom piutang neto diperoleh dari penjualan kredit dikurangi bad debt sebesar 2%. Seperti pada bulan November, penjualan kreditnya sebesar 1.400.000 rupiah. Maka piutang neto diperoleh dari 1.400.000 dikurangin bad debt 2%. Cara perhitungannya yakni 1.400.000 rupiah dikalikan 2%, hasilnya 28.000 rupiah. Lalu barulah hasilnya 1.400.000 rupiah dikurangi 28.000 rupiah, hasilnya 1.372.000 rupiah. Begitu pula selanjutnya perhitungannya hingga bulan Juni. Pada kolom piutang Januari dihitung dari persentase pola pengumpulan piutang yang sesuai dengan informasi yang tersedia tersebut. Seperti di bulan November menghitung piutang ke Januari. Jarak dari November ke Januari itu 2 bulan. Dilihat dari informasi yang ada, jika jarak pembayaran 2 bulan, presentasinya sebesar 20%, sehingga perhitungannya piutang neto dikali 20%. Maka piutang neto bulan November yakni 1.372.000 dikalikan 20%, hasilnya 274.400 rupiah. Lalu perhitungan piutang bulan Desember ke Januari. Jarak Desember ke Januari itu 1 bulan. Dilihat dari informasinya, jika jarak pembayaran 1 bulan, presentasinya sebesar 30%, sehingga perhitungannya piutang neto dikalikan 30%. Maka piutang neto bulan Desember yakni 1.886.500 dikalikan 30%, hasilnya 565.950 rupiah. Lanjut perhitungan piutang bulan Januari ke Januari. Jarak Januari ke Januari itu terhitung di bulan yang sama dengan jarak kurang lebih 25 hari, sehingga masuk ke dalam presentase pembayaran jangka waktu 25 hari. Dilihat dari informasinya, jika jarak pembayaran 25 hari, presentasinya sebesar 50%, sehingga perhitungannya piutang neto dikalikan 50%. Maka piutang neto di bulan Desember Rp2.058.000 dikalikan 50%, hasilnya Rp1.029.000. Begitu pula seterusnya perhitungannya sampai bulan Februari, Maret, April, hingga Juni. Maka diperoleh dari total piutang netonya sebesar Rp20.422.220 dan piutang bulan Januari sebesar Rp1.869.350. Di bulan Februari sebesar Rp2.229.500. Pada bulan Maret sebesar Rp2.490.180. Pada bulan April sebesar Rp2.824.605. Pada bulan Mei
sebesar Rp3.149.769 dan pada bulan Juni sebesar Rp3.384.381. Sekian video presentasi dari saya mengenai cara penyusunan anggaran piutang. Semoga bermanfaat selain sebagai pemenuhan UAS Anis Pratiwi mata kuliah penganggaran perusahaan Universitas Pamulang yang diampu oleh Ibu Zulfa Rosharlianti, SE/MAK. Jika teman-teman masih ada yang bingung dan belum paham bagaimana cara menyusun anggaran piutang, kalian bisa tanyakan langsung ke saya. Hit me up via email atau via line. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.